Selamat pagi, Horas, Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 295, Andai Kupunya Banyak Lidah. Andai kupunya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku, salah satu hasil penelitian sosial menyimpulkan bahwa setiap orang menghendaki agar keberadaannya selalu diakui oleh orang atau pihak lain. Sedemikian penting pengakuan itu sehingga hampir setiap orang akan berusaha dan berjuang untuk hal tersebut. Mungkin melalui gelar akademik, jabatan, kekayaan, atau berbagai aksesoris yang menempel di tubuhnya. Ya, pengakuan itu bagaimanapun penting. Tapi hendaklah diperoleh karena kinerja, prestasi atau kontribusi positif dan konstruktif untuk kepentingan yang lebih besar. Hari ini oleh firman Tuhan justru meminta kita menyatakan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengakuan ini bukan saja karena kagum, takjub atau antusias dengan penglihatan atau pertimbangan pikiran kita, tetapi pengakuan iman yang dilandaskan pada 3 aspek. Yang pertama, hati yang terdalam dan tulus. Setiap minggu kita dalam ibadah mengikrarkan pengakuan iman. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu dari hati yang tulus ikhlas? Dalam Alkitab ada yang mengaku imannya, tapi hanya sebatas kata-kata dan seremonial belaka, bukan dari hati. Sebab hidup mereka tetap terjerat dalam dosa dan kejahatan. Pengakuan seperti itu hanyalah kemunafikan yang menipu diri sendiri ataupun orang lain, namun Tuhan tidak dapat dipermainkan. Dan mereka pun mendapat ganjarannya. Yang kedua, iman yang bersaksi nyata. Adalah sangat penting pengakuan kita di hadapan Allah. Tetapi bukan hanya itu saja, melainkan juga pengakuan kita di hadapan orang lain. Karena melalui pengakuan kita kepada orang lain, nama Allah hendak ditinggikan dan dipermuliakan. Kesaksian kita hendaknya menjadi berkat yang membuat orang mengenal dan percaya kepada Allah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, pengakuan yang dilandaskan kepada kebenaran yang mutlak. Itulah karya Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Beberapa kali Yesus berkata, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Iman kepada karya Allah yang memberikan kita keselamatan. Karenanya iman tidak dapat diperhitungkan sebagai usaha manusia. Kita tidak berjasa sedikit pun dalam keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Iman sejati dan benar adalah ketika kita mengakui
ketidakberdayaan kita, namun oleh prakarsa dan karya Allah, Ia menebus serta menyelamatkan kita. Dan kita pun beroleh hidup baru sebagai anak-anak-Nya. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Sungguh kami puji, kami muliakan Engkau ya Allah, yang telah memberikan kemenangan kepada kami, menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan belenggu iblis, sehingga kami sebagai anak-anak Allah memperoleh jaminan akan kehidupan dalam kerajaan-Mu. Kiranya kami tidak gentar untuk bersaksi, untuk mengaku, baik dengan mulut dan dengan hati kami, tentang keselamatan yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus kepada kami. Keselamatan bukan karena jerih lelah usaha kami, tapi semata-mata adalah kemurahan hati Tuhan, prakarsa dan tindakan Allah dalam kehidupan kami. Bergantung kepada keselamatan-Mu lah kami menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab kami, dalam berbagai hal yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan atau usaha, juga dalam relasi sosial kami. Sehingga atas keselamatan daripada-Mu, kami pun dikuatkan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak-Mu yang berjuang meraih cita-cita studinya. Berkatilah juga ya Tuhan para orang tua kami, berkatilah juga para nababalu, berkatilah anak-anak yatim piatu, khususnya mereka yang masih terbaring sakit dalam pengobatan di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhanlah juga yang ikut ambil bagian menolong, sehingga proses pengobatan berjalan lancar, kesembuhan, kesehatan boleh mereka peroleh. Berkatilah pemerintah kami dalam tugas-tugasnya, sehingga seluruh rakyat boleh mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hidup di tengah-tengah bangsa negara kami. Berkatilah gereja-Mu dalam pelayanannya, biarlah semakin bertambah yang merasakan berkat Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, dan sempurnakanlah permohonan kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Shalom.